Alia tetap menunduk. Aku tahu kamu masih marah, masih kecewa. Tapi, kita sekarang calon orang tua. Kamu hamil. Dan aku hanya cuma kita bisa lebih baik. Alia tersenyum tipis, getir. Lebih baik. Lucu ya, bahkan waktu itu istri kedua kamu dengan lancang pakai barangku tanpa izin. Ryan menegakkan tubuhnya, nada suaranya berubah tegang. Alia, itu belum cukup. Kamu bahkan kasih Al-Quran yang aku idam-idamkan bertahun-tahun itu ke dia. Satu-satunya, dan kamu pilih kasih ke dia, potong Alia pelan, matanya tetap tidak menatap Ryan. Ryan mengerutkan dahi, menahan napas. Ia merasa tersudut. Aku pikir kamu pergi waktu itu. Kamu tinggalin rumah, tanpa pamit. Tanpa penjelasan. Harusnya kamu juga bisa introspeksi. Alia mendongak pelan. Kalau aku pulang waktu itu, kamu mau dengar penjelasan aku? Ryan terdiam. Alia bangkit berdiri. Kamu datang malam-malam ke kamarku karena kamu pikir aku bakal melunak hanya karena kamu bersikap sedikit perhatian. Alia, kamu istri aku, suara Ryan mulai naik 1 oktav. Aku juga manusia, sahut Alia cepat. Yang kamu hianati cintanya, Mas. Berkali-kali. Wajah Ryan memucat. Napasnya memburu. Kamu tahu nggak, kenapa aku tetap bertahan di sini? Karena aku nggak mau dibilang istri durhaka. Karena aku lebih takut pada Allah daripada pada omongan orang. Tapi kamu, Mas. Kamu yang awalnya kutunduki sebagai imam, sekarang malah berubah jadi luka. Ryan bangkit berdiri, suaranya mulai tajam. Kamu keterlaluan, Alia. Kamu pikir aku ini siapa? Aku tetap suamimu. Kamu tinggal di rumahku, kamu makan dari nafkahku. Kamu harus taat. Alia menatapnya tajam. Taat bukan berarti tunduk pada suami yang menghancurkan hati istri dan berpura-pura suci. Ryan terdiam. Dadanya naik turun. Emosinya yang semula tertahan, akhirnya meledak. Kalau bukan karena kamu sedang hamil, Alia, aku bahkan gak sudi bersikap baik padamu. Kamu keras kepala, angkuh, dan tidak tahu diuntung. Jauh berbeda dari Najwa yang patuh. Aku sabar sekarang karena kamu mengandung darah dagingku. Bentaknya tajam. Kata-kata itu seperti tamparan. Alia diam. Tapi air matanya jatuh satu-satu. Ia mengusapnya cepat, menunduk, bibirnya gemetar, tapi tidak berkata apa-apa. Ryan sadar, ia telah melewati batas. Tapi gengsi dan amarahnya menutup rapat kata maaf. Alia berjalan pelan ke pintu, membukanya. Keluar dari kamar ini, Ustadz Ryan, katanya dingin. Ryan berdiri kaku di tempat. Tapi Alia tidak memberi ruang kompromi. Ia menatap suaminya dengan sorot tajam yang belum pernah Ryan lihat sebelumnya. Alia, aku akan tetap melahirkan anak ini, dan setelah itu, aku akan pergi. Aku nggak akan biarkan anakku tumbuh dalam rumah yang penuh dusta dan ego. Dengan langkah berat, Ryan keluar dari kamar. Pintu tertutup keras di belakangnya. Dan malam itu, rumah yang seharusnya penuh berkah karena doa imam dan istri-istrinya, justru terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dua hati yang dulu bersatu karena akad, kini hanya terikat oleh janin yang bahkan belum. 18. Merasakan dunia. 19. Pagi baru saja menjingga ketika suara ketukan pintu bergema di rumah Ryan. Tok, tok, tok. Najwa yang sejak subuh sudah rapi dengan gamis berenda warna pastel, segera membukakan pintu. Wajahnya langsung berbinar begitu melihat siapa yang datang. Assalamualaikum, Umi. Serunya riang.
Waalaikumsalam, sayang, jawab Bu Marwah, melangkah masuk sambil membawa tas jinjing besar berisi ramuan, buah, dan sebungkus-bungkusan kain putih khas jamu kampung. Ryan baru keluar dari kamar mandi dan melihat kehadiran ibunya dengan sedikit kaget. Umi datang pagi-pagi. Bu Marwah langsung tersenyum lebar. Iya, masa Umi nggak boleh menjenguk anak dan menantu kesayangan? Terutama Najwa. Kasihan dia baru nikah, harus segera diberi perhatian supaya rezeki kehamilan cepat datang. Seketika itu pula tatapan Bu Marwah melirik ke arah dapur, mencari-cari sosok Alia. Mana wanita itu? Gumamnya, pelan tapi cukup terdengar oleh Najwa. Najwa hanya tersenyum sopan, tidak menimpali. Ryan menatap ibunya, sedikit ragu membuka suara. Umi. Alia lagi di kamar. Dia belum turun dari tadi. Oh. Bu Marwah mendengus pendek, lalu kembali fokus pada Najwa. Sudahlah, kita pikirkan saja istri yang masih bisa dibina. Nah, ini ibu bawakan ramuan tradisional khusus dari teman di pengajian. Ini bisa memperkuat rahim dan mempercepat kehamilan. Campur dengan madu dan minum tiap pagi sebelum subuh, ya. Najwa menerima ramuan itu dengan penuh semangat dan wajah bersinar. Masya Allah, terima kasih, Umi. Insya Allah akan Najwa ikhtiarkan. Mereka pun duduk di ruang makan. Sarapan sudah disiapkan, tapi tetap saja kursi di ujung meja kosong. Kursi Alia. Ryan diam, menatap tempat kosong itu beberapa detik sebelum memalingkan wajah. Hatinya entah kenapa terasa sedikit sesak, tapi egonya terlalu keras untuk mengakuinya. Najwa sesekali melirik ke arah tangga. Apa perlu aku panggilkan Alia, Mas? Tanyanya manis, penuh kepura-puraan. Nggak perlu, potong Bu Marwah cepat. Kalau dia nggak tahu adab menjamu tamu, biar saja. Menantu begini susah diluruskan, apalagi sekarang merasa menang karena hamil duluan. Ryan menunduk. Lah tahu betul bagaimana kalimat-kalimat ibunya bisa jadi pisau yang lebih tajam dari pedang. Tapi ia diam saja. Mungkin karena hatinya juga masih terluka atas penolakan Alia semalam. Sementara itu, di lantai atas, Alia duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya memegangi perutnya yang belum begitu tampak tapi kini jadi alasan satu-satunya ia bertahan di rumah ini. Lah bisa mendengar samar-samar suara tawa Bu Marwah dan Najwa dari bawah. Tapi tidak ada satupun tawa itu yang bisa menyentuh hatinya. Kalimat Ryan semalam kembali terngiang. Kalau bukan karena kamu sedang hamil, Alia, aku bahkan gak sudi bersikap baik padamu. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Ia mencoba menahan tangis, namun dadanya terasa sesak. Ia tidak lapar. Lah bahkan tidak ingin melihat wajah siapapun di rumah itu pagi ini. Telepon genggamnya bergetar pelan di atas nakas. Sebuah pesan masuk dari Fahri. 20. Aku sudah konfirmasi dengan Mbak Rasti. Kalau kamu siap, kita bisa lanjutkan tahapan berikutnya dalam bulan ini. Semangat, Alia. Kamu tidak sendiri. Alia menatap layar itu lama. Tangan kirinya tanpa sadar menyentuh perutnya yang masih datar. Ia tahu keputusannya tidak mudah, tapi untuk menjaga kewarasan dan harga dirinya, ia harus bertahan. Dari bawah, suara Bu Marwah masih terdengar lantang. Pokoknya Najwa harus hamil tahun ini. Jangan mau kalah sama perempuan satu itu. Umi akan bantu doa dan ikhtiar apa saja. Dan di atas sana, Alia akhirnya berdiri, berjalan pelan ke jendela, membuka tirai lebar-lebar, menatap langit pagi yang biru pucat. Aku nggak akan kalah, gumamnya lirih. Tapi bukan dengan cara kalian. Sudah 1 bulan berlalu sejak konflik besar itu meletup.
Rumah Ustadz Ryan terasa lebih sunyi, bukan karena damai, tapi karena segala rasa dibiarkan menggantung di udara. Di kamar sebelah, Najwa duduk dengan wajah tegang sambil memegangi perutnya. Tespek di tangannya menunjukkan 2 garis merah yang jelas. Hatinya campur aduk, antara bahagia, khawatir, dan penuh harap. Ketika Ryan masuk ke kamar dan melihat ekspresinya, ia langsung bertanya, "Kenapa? Kamu sakit?" Najwa menunduk malu-malu. "Mas, aku telat datang bulan. Sudah 2 minggu lebih." Ryan mengerjap. "Serius?" Najwa mengangguk pelan. Tanpa menunggu lama, Ryan langsung mengajak istrinya itu ke rumah sakit untuk memastikan. Meski ekspresinya tenang, dalam hatinya berkecamuk. Ada perasaan harap-harap cemas yang tidak bisa ia tolak terutama karena sekarang Alia juga sedang hamil. Apa mungkin Allah menjawab doanya dengan mengandungnya Najwa juga? Di rumah sakit, hasil pemeriksaan dokter mengonfirmasi, Najwa positif hamil. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika sang dokter menambahkan, kandungannya lemah. Harus istirahat total, hindari stres, dan jaga pola makan. Najwa menggenggam tangan Ryan erat-erat. "Mas, aku takut." Ryan membalas genggaman itu. "Nggak usah takut. Aku akan jaga kamu dan bayi ini. Kita berdua harus kuat." Najwa mengangguk, air matanya menetes, tapi bukan hanya karena bahagia. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus bertanya, apakah ini akan mengikat Ryan lebih padanya, atau justru membuat hatinya semakin terbagi dua. Sesampainya di rumah, Ryan langsung menelepon ibunya. "Umi, Najwa hamil," ucapnya lirih, tapi penuh makna. "Alhamdulillah," seru Bu Marwah dari seberang telepon. Umi langsung ke sana. Tak butuh waktu lama, Bu Marwah sudah tiba di rumah dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sekeranjang buah, segelas susu kedelai, dan beberapa botol ramuan lagi. "Subhanallah, Najwa. Kamu memang istri yang patuh, taat, dan sekarang diberi kepercayaan ini," ucap Bu Marwah sambil memeluk menantunya dengan lembut. "Bayi ini akan jadi penyempurna rumah tangga kalian." 21. Ryan tersenyum kecil, duduk di samping ibunya. Di benaknya muncul gambaran 2 bayi, 2 perempuan yang kini sama-sama mengandung anaknya. Tapi kenapa hanya satu yang membuat hatinya nyaman? Dari balik pintu kamar yang setengah terbuka, Alia mendengar percakapan mereka. Senyum Bu Marwah, suara bahagia Ryan, dan ucapan selamat berulang-ulang mengisi rumah. Alia hanya duduk di sisi ruang tamu, laptop di depan masih menyala, tangannya masih memegang buku doa, tapi pandangannya kosong menatap ke arah mereka. Satu tangan lainnya memegangi perutnya. Dua-duanya hamil. Gumamnya pelan. "Dan aku yang paling gak dianggap. Tak ada tumpeng syukuranem, tak ada ramuan khusus, tolk ada peluk hangat ibu mertua. Yang ia punya hanyalah doa, dan tekad bulat yang semakin mengeras seiring waktu." Ia menutup bukunya pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, ini bukan perlombaan siapa duluan hamil, bukan juga soal siapa yang lebih dicintai. Ini soal siapa yang tetap waras, dan bisa selamat dari luka. Dari arah lain, terdengar suara Najwa yang tertawa kecil bersama Bu Marwah, sementara Ryan menyiapkan jus jeruk untuk sang istri kedua. "Ryan," Umi pikir. "Biar Umi tinggal di sini sementara waktu. Najwa kan sekarang hamil, butuh dijaga, dirawat. Kamu kan sibuk, dan Alia." Bu Marwah melirik sekilas ke arah Alia yang duduk membaca buku di sudut ruang tamu. "Ya, Alia juga sedang hamil. Tapi Umi rasa Najwa lebih butuh perhatian, apalagi dia masih baru." Ryan mengangguk pelan.
Kalau Umi nggak keberatan, tentu boleh. Terima kasih, Umi. Najwa langsung menyambut kabar itu dengan wajah cerah. Alhamdulillah. Makasih, Umi. Aku senang sekali Umi mau tinggal di sini. Alia hanya diam, tak ada sepatah kata pun. Ia menatap layar laptopnya dalam-dalam, menahan desah yang hendak keluar dari dadanya. Lagi-lagi, seolah keberadaannya tidak benar-benar diakui. Hari-hari berikutnya berubah. Rumah yang dulunya cukup tenang, kini penuh langkah kaki dan suara Bu Marwah yang sibuk mengatur ini itu. Tapi entah kenapa, arah perhatiannya hanya terpaku pada satu menantu saja, Najwa. Najwa, makan ini ya, bagus untuk nutrisi bayi, ujar Bu Marwah sambil menyuapkan sesendok sup hangat ke mulut putri kesayangannya itu. Kalau kamu, Alia. Suara Bu Marwah merendah dingin. Kan sudah biasa sendiri. Lagi pula kamu sibuk terus. Jangan sampai lupa, kamu itu hamil. Alia hanya tersenyum simpul. Terima kasih, Umi. Aku masih bisa urus diri aku sendiri. Kuliah S2 aku tinggal ujian akhir. Jadi harus fokus. Fokus kuliah sambil hamil, apa nggak takut kenapa-kenapa sama kandungannya? Sindir Bu Marwah. Najwa aja, lihat, lebih memilih istirahat. Itu istri teladan. Alia tak menjawab. Lah hanya kembali menatap layar laptopnya. Sorot matanya tajam dan tenang, ia tidak akan membiarkan satu kata pun memengaruhi jalannya. Di dapur, Najwa tertawa pelan sambil menyusupkan tangan ke lengan Ryan. Mas, Umi baik banget ya sekarang. Ryan mengangguk, sambil mencuci gelas. Iya, Umi tuh sayang banget sama kamu. Seketika muncul kerutan kecil di dahi Najwa. Kalau Alia gimana? Kamu masih marah sama dia? 22. Ryan terdiam sebentar. Dia keras kepala. Tapi dia ibu dari calon anakku juga. Aku tetap tanggung jawab. Cuma tanggung jawab. Tanya Najwa pelan, tapi nada bicaranya menyiratkan harapan lain. Ryan tidak menjawab, karena jawaban itu pun belum sepenuhnya ia temukan dalam dirinya. Sementara itu, di kamarnya, Alia mengetik cepat di laptopnya. Wajahnya tegas, matanya fokus. Di dinding kamar, tertempel sticky notes penuh catatan dan timelin penyusunan tesisnya. Perutnya sudah lumayan membuncit, tapi semangatnya tak surut. Di luar, ia mungkin dipandang lemah, tapi dalam dirinya ia terus berdiri. Ketika semua orang mencoba menjatuhkan, ia belajar berdiri lebih tegak. Semakin ditindas, semakin aku melawan. Semakin diabaikan, semakin aku buktikan. Ia menatap perutnya sambil berbisik, kamu akan punya ibu yang kuat. Kita akan baik-baik saja, nak. Tanpa mereka pun, kita bisa bertahan. Dan malam itu, saat semua tertidur, Alia keluar sebentar ke balkon. Lah menatap langit penuh bintang, menghirup udara dalam-dalam, lalu tersenyum. Beberapa luka nggak perlu diobati orang lain. Cukup kita rawat sendiri, dan sembuh dengan waktu. Pagi itu udara dingin menelusup melalui celah-celah jendela kamar Alia. Tangannya gemetar saat menyentuh perut yang sudah mulai menonjol. Wajahnya pucat, keringat dingin merembes dari pelipis meski ia hanya duduk menyelesaikan bab 4 tesisnya. Tangan kanannya menggenggam mouse, membuka folder data analisis, sementara tangan kirinya meraba pelan sisi perutnya yang terasa agak keras. Perih. Seperti diremas dari dalam. Tapi Alia memilih bertahan. Ini bukan yang pertama kali tubuhnya memberikan sinyal lelah. Tapi waktu terus berjalan, dan ia tidak bisa menunggu belas kasih dari siapapun di rumah ini. Di ruang tamu, suara tawa Najwa dan Bu Marwah terdengar bersahutan,
membahas perlengkapan bayi yang mulai mereka incar di toko online. Tidak satupun dari mereka menanyakan keadaan Alia pagi ini. Siangnya, Alia kembali bertemu dengan Fahri, dosen pembimbingnya di sebuah kafe yang cukup tenang, tidak jauh dari kampus. Wajah Fahri tampak khawatir begitu Alia duduk di depannya dengan wajah letih dan napas yang berat. "Kamu yakin kuat, Alia?" tanyanya pelan. "Kamu pucat sekali. Boleh aku antar ke dokter dulu sebelum bahas tesis?" Alia tersenyum tipis, "Nggak usah, Mas. Aku cuma butuh duduk sebentar. Kandungan aku agak lemah, tapi aku bisa atasi." Fahri menghela napas, menatap mahasiswi cerdasnya itu dengan rasa iba yang ia sembunyikan di balik profesionalisme. "Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu. Tugas aku bukan cuma jadi dosen. Kamu tahu kan kita udah kenal lama, jangan sungkan." Alia hanya mengangguk pelan. "Aku juga mau sampaikan terima kasih. Karena sudah mempertemukan aku dengan Mbak Rasti." Fahri meneguk kopinya sebelum menjawab. "Dia teman lama aku. Pengacara handal dan cukup sensitif dengan kasus-kasus perempuan. Dia bilang semua dokumen sudah siap, tinggal tunggu waktu saja." Alia menatap cangkir di depannya. "Aku juga udah tanda tangan surat kuasa. Nanti begitu waktu dan kondisi aku memungkinkan, aku akan hadiri sidangnya." 23. Fahri menatapnya lama. "Ryan belum tahu?" Alia menggeleng. "Orang tuamu?" "Belum juga. Aku mau semuanya selesai secara resmi dan tenang. Setelah itu baru aku beritahu semua orang. Biar nggak ada drama." Fahri mengangguk, meski dalam hatinya penuh campur aduk. Di satu sisi, ia kagum pada kekuatan Alia. Di sisi lain, ada kelegaan kecil yang tidak ia sangkal. Perasaan yang dulu sempat tumbuh, seakan kini melihat celah untuk hadir kembali, meski Fahri tahu tempatnya bukan sebagai pengganggu. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja kampus, Fahri melonggarkan jadwal bimbingan untuk Alia. Ia tidak sanggup melihat mahasiswinya itu datang dalam keadaan semakin lelah setiap harinya. Pucat, bahkan beberapa kali terlihat menahan mual saat menghadap laptop. "Ini draft kamu bagus. Nanti bagian diskusinya coba kita matangkan bareng. Kalau kamu mau, aku bisa bantu seminggu sekali di luar jadwal kampus. Tapi kamu harus istirahat juga, Alia." Alia menunduk sopan, "Terima kasih, Mas. Aku sangat terbantu. Dan tolong jangan sungkan ya. Aku cuma ingin kamu bisa menyelesaikan ini tanpa harus mengorbankan kesehatan kamu. Dan anak kamu." Kalimat itu membuat mata Alia sedikit berkaca-kaca. Di rumah, bahkan Ryan tidak pernah menyebut anak itu dengan kata, "anak kamu," hanya, "anakku." Tapi dari Fahri, kalimat sederhana itu terasa begitu menyentuh. Ia merasa dianggap, ia dan janinnya. Suasana di rumah tak jauh berbeda dari biasanya. Bu Marwah sibuk memijat kaki Najwa sambil membacakan doa-doa khusus ibu hamil. Sementara Alia mengurung diri di kamar, menyelesaikan data kuantitatif tesisnya. Meski tubuhnya mulai goyah, tekadnya tidak. Di meja kerja kecil yang mulai dipenuhi catatan dan botol air mineral, Alia menatap layar laptopnya dengan tatapan lelah namun teguh. Surat perceraian sudah hampir siap. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak akan goyah. Dia tidak butuh pengakuan dari mertua. Tidak butuh perlakuan adil dari rumah yang sudah lama tidak dianggapnya sebagai tempat pulang. Ia hanya butuh satu hal, kebebasan. Senja baru saja turun, mewarnai langit dengan gradasi jingga keabu-abuan saat pintu kamar Alia diketuk pelan. Alia yang tengah duduk di pinggir tempat tidur,
memijat pergelangan kakinya yang membengkak, menoleh malas. Tok tok tok. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Najwa melangkah masuk dengan senyum lembut dan busana gamis abu yang membuatnya tampak seperti menantu idaman sejuta ibu mertua. "Alia, aku boleh bicara sebentar?" Tanyanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Alia mengangguk singkat, tanpa semangat. "La terlalu lelah untuk berpura-pura ramah." Najwa mendekat, duduk di sisi ranjang yang lain. Tangannya yang lembut merapikan kerudungnya sebelum membuka pembicaraan. "Aku tahu. Hubungan kita selama ini nggak pernah benar-benar baik," ucapnya pelan. "Tapi aku rasa sudah 24. Waktunya kita berdamai. Kita ini, istri dari Ustadz, harus bisa jadi contoh yang baik. Harus bisa akur, hidup dalam kerukunan." Alia mengangkat alis, diam. Menunggu arah omongan itu sebenarnya akan kemana. Najwa melanjutkan, kali ini dengan senyum yang agak menekan. "Aku juga mau klarifikasi. Dari awal aku bukan perebut. Justru Ryan itu duluan yang mencintaiku sejak sebelum dia dijodohkan denganmu. Kamu tahu itu kan?" Alia hanya menatap tajam, matanya menolak memberi validasi. "Dia nikah sama kamu karena paksaan. Karena abinya. Tapi cinta itu dariku, sejak dulu. Jadi, kalau kamu ngerasa kalah, jangan salahkan aku," ucap Najwa pelan tapi mantap. Ia mengelus perutnya yang mulai terasa nyeri halus karena kehamilan muda, lalu menatap Alia yang masih diam. "Aku cuma ingin kamu siap dari sekarang. Karena nanti, saat anak kita lahir, kamu pasti akan lihat sendiri. Anak dari perempuan yang dicintai akan lebih diterima. Lebih disayang Mas Ryan. Lebih disayang ibu mertua juga." Senyum Najwa tetap ada, tapi nadanya mengandung nada kemenangan. Seolah Alia harus tahu tempatnya. Seolah Alia harus menyerah. Namun Alia akhirnya bersuara. Pelan, tapi tajam. "Najwa," ucapnya, menatap mata perempuan itu lurus. "Aku mungkin bukan perempuan yang dicintai Mas Ryan. Tapi aku juga bukan perempuan yang membanggakan status istri sah, sambil menari di atas luka orang lain." Najwa mengerjapkan mata. "Kamu bisa bilang kamu bukan perebut. Tapi perempuan yang tahu laki-laki sudah punya istri dan tetap menerobos masuk, tetap berdalih syar'i, tetap merasa suci meski menyakiti, itu bukan perempuan baik, Najwa. Itu cuma topeng." Warna wajah Najwa berubah sedikit. "Dan soal anak," lanjut Alia, nada suaranya dingin. "Anak itu nggak pernah salah. Tapi kalau kamu yakin anakmu akan lebih dicintai hanya karena kamu lebih dicintai, maka kamu sebenarnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku nggak takut anakku dibandingkan. Aku justru kasihan pada anak yang dibesarkan dalam rumah penuh persaingan dan pujian palsu. Mas Ryan bisa pilih siapapun. Bu Marwah juga bisa menutup mata pada siapa cucunya. Tapi aku tetap akan jadi ibu dari anakku. Tanpa perlu validasi siapapun." Najwa tercekat. Senyumnya hilang, berganti bibir yang terkatup dan tangan yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Alia bangkit, berdiri perlahan meski tubuhnya lelah, lalu menatap Najwa dari atas. "Kalau kamu datang ke sini buat menyuruhku menerima, kamu terlambat. Aku sudah menerima semuanya. Bahkan aku sudah lebih dulu merelakan, bahkan sebelum kamu datang. Aku cuma belum pamit. Tapi itu urusanku. Bukan hakmu untuk memberi syarat damai atas nama syar'i, padahal kamu yang menusuk." Tanpa menunggu reaksi Najwa lagi, Alia melangkah menuju kamar mandi. Dan saat pintu kamar mandi tertutup,
Najwa masih duduk diam di ranjang, menunduk. Tidak ada kata-kata. 25. Yang bisa keluar. Untuk pertama kalinya, ia sadar Alia bukan sosok rapuh seperti yang ia kira. 26. Najwa masih diam di kamar Alia, jantungnya berdetak cepat. Perkataan Alia barusan terngiang-ngiang di kepalanya seperti cambuk yang mengoyak selubung rasa benar yang selama ini ia percaya. Sementara itu, dari dalam kamar mandi, terdengar bunyi air mengalir. Alia bersandar di dinding, napasnya tak teratur. Ia memegang perutnya yang mulai terasa nyeri aneh, bukan kontraksi, tapi jelas bukan rasa biasa. Ada tekanan, ada mual, dan tubuhnya mulai gemetar. Ia mengusap wajahnya dengan air dingin. Mencoba menenangkan diri. Namun beberapa menit kemudian, tubuhnya limbung. Tangannya menahan wastafel, tapi lututnya lemas. Pandangannya kabur, dan suara terakhir yang ia dengar hanyalah jeritan Najwa dari luar kamar mandi. Suasana rumah mendadak kacau. Jeritan Najwa memanggil nama Alia memecah ketenangan sore yang sendu. Ryan yang sedang duduk di ruang tamu bersama Bu Marwah sontak berdiri. Alia pingsan. Mas Ryan, Alia pingsan di kamar mandi. Ryan langsung berlari menuju kamar. Tanpa sempat memakai alas kaki, ia mengangkat tubuh Alia yang basah kuyup dengan tangan gemetar, meski hatinya sedang dalam kekacauan, tapi darah yang mengalir di tubuh perempuan itu, bayinya, membuat kepanikannya jauh melampaui egonya. Rumah sakit. Ryan berjalan mondar-mandir di lorong rumah sakit. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan. Najwa duduk di sudut, diam. Bu Marwah berdiri sambil terus melafalkan doa-doa, meski sejak tadi matanya hanya tertuju pada Najwa. Dokter keluar. Istri Anda kelelahan parah. Kontraksi dini. Kandungannya masih bisa dipertahankan, tapi harus benar-benar istirahat total. Kami sarankan rawat inap sementara. Ryan mengangguk, tapi matanya gelisah. Beberapa jam kemudian, Alia sudah sadar. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Melihat Ryan datang membawa segelas air dan duduk di sampingnya, Alia hanya bergeming. Kamu gila, Alia. Kalau kamu kenapa-kenapa tadi, kamu pikir. Kenapa? Kamu akan kehilangan kandunganmu. Alia. Tenang aja. Bayinya masih sehat. Kamu masih bisa menyombongkan diri di hadapan Najwa dan ibumu. Ryan menghela napas. Kesal. Tapi juga tidak bisa menyanggah. Lalu pintu kamar diketuk pelan, masuklah Fahri. Bersama seorang perempuan parubaya berjilbab rapi. Pengacara. Mbak Rasti. Fahri menatap Alia dengan ekspresi ragu. Maaf, Ustadz Ryan. Tapi saya diminta Alia untuk mendampingi proses perceraian. Kami hanya ingin membicarakan hal-hal administratif yang perlu ditandatangani. Apa? Ryan berdiri. Suaranya merenggema di ruangan. Wajahnya merah padam. Jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku. Ngurus cerai pakai jasa Fahri. Istri macam apa kamu, Alia? Alia mendongak, menatap tajam. Aku istri yang tidak pernah cintai sejak awal. Tapi tetap bertahan. Aku istri yang kamu abaikan demi perempuan yang bahkan belum sebulan jadi bagian dari rumah ini. Aku istri yang setiap hari dilecehkan harga dirinya oleh mertuanya sendiri. Aku istri yang sabar. Tapi tidak bodoh. Ryan melangkah maju. Dan kamu memilih dosenmu laki-laki lain untuk mengatur urusan rumah tangga kita. Kamu sudah hilang akal, Alia. Fahri hendak bicara, tapi Alia mengangkat tangan. Mas Fahri hanya membantuku sebagai seorang kenalan. Dia nggak pernah menyentuh aku, apalagi memanfaatkan aku.
Jangan samakan dia dengan kamu, Mas Ryan. Jangan samakan dia dengan laki-laki yang menikahi seorang perempuan hanya demi menenangkan ibunya, lalu menelantarkannya demi cinta lamanya. Suasana hening. Nachua yang berdiri di pojok hanya bisa terdiam. Ia tahu, semua ini berawal dari kehadirannya. Tapi dalam hatinya, muncul rasa getir yang sulit diredam. Ada rasa bersalah. Tapi juga rasa takut. Sementara itu, Bu Marwah tiba-tiba masuk kamar dengan ekspresi terkejut melihat kehadiran orang asing. "Alia, kamu ini kurang ajar ya. Kamu tega nyeret-nyeret laki-laki luar ke urusan keluarga. Dasar istri durhaka. Gak heran kamu begini, emang dari awal bukan jodohnya Ryan." Alia menoleh pelan, menatap tajam mertuanya. "Umi, yang durhaka itu bukan aku. Tapi orang-orang yang menindas istri sendiri, mempermalukan menantu di depan umum, dan membandingkan dua perempuan seperti sedang memilih sapi kurban. Dan Umi. Aku sedang mengandung cucu Umi. Tapi Umi lebih sibuk nyeduh ramuan buat menantu yang belum tentu bayinya bertahan." Bu Marwah terdiam. Ryan memejamkan mata. Dokumen cerai diletakkan oleh Mbak Rasti di meja kecil dekat tempat tidur Alia. Ryan tidak sanggup menatapnya. Alia menatap berani ke arah suaminya. "Tanda tangani kalau kamu memang ingin bebas. Atau, kamu bisa pakai anak ini untuk menahanku lagi, seperti biasanya." Ryan tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ada air mata yang terjatuh dari ujung matanya. Bukan karena amarah. Tapi karena takut. Takut kehilangan. Tep. Mungkin sudah terlambat. 28. Langit di luar rumah sakit mendung, namun tidak semendung suasana di dalam kamar rawat Alia. Sejak pagi, Alia lebih banyak terdiam. Hingga akhirnya, pintu kamar Alia terbuka lebar. Masuklah sepasang suami istri paruh baya. Wajah sang pria keras, tegak, penuh wibawa. Sementara istrinya tampak cemas, namun tetap tegar. "Assalamualaikum," ucap Pak Hussein. Alia menoleh lemah, tapi matanya langsung berkaca-kaca. "Bapak." Bu Marwah yang sedang berada di dalam kamar bersama Nachua sontak berdiri. Pak. Bu Rahmah, ini kenapa datang tanpa kabar?" "Maaf ya, tapi ini keluarga kami lagi urus." "Saya ayahnya," potong pria itu tegas. "Anak saya pingsan di rumah suaminya sendiri, dibawa ke rumah sakit tanpa satu pun dari kalian memberitahu orang tuanya. Harusnya kalian yang minta maaf." Ryan masuk pelan dari pintu belakang, wajahnya tegang. "Pak, saya mau jelasin." "Nggak perlu." Pak Hussein berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya. "Mulai sekarang, anak saya akan dirawat oleh keluarga kami. Kalian silakan keluar dari ruangan ini. Istri saya akan berjaga di sini sampai Alia dinyatakan sehat dan boleh pulang." "Pak, ini istri saya. Anak dalam kandungannya juga. Itu anaknya juga cucu saya," potongnya tajam. "Dan karena kalian gagal menjaganya, sekarang biarkan kami yang urus." Bu Marwah berdiri dengan ekspresi tidak terima. "Loh, ini kok jadi kami yang disalahkan? Kami udah rawat, sudah bantu. Bantu menyiksa batinnya," kata sang Bu Rahma. "Kami tahu semuanya. Tentang bagaimana menantu perempuan yang satu disanjung, yang satu disudutkan, tentang bagaimana kalian biarkan anak saya yang sedang hamil tetap kerja, kuliah, dan urus rumah tanpa bantuan." Semua terdiam. "Keluar," ucap Pak Hussein, suara dalam dan mantap. "Biar anak saya tenang. Biar dia tahu, dia masih punya rumah untuk pulang." Ryan menunduk. Tangannya mengepal.
Ia menatap Alia sejenak tapi Alia tidak balik menatap. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari perawatan, kondisi Alia membaik. Namun wajahnya tetap pucat dan penuh beban. Dokter telah mengizinkan pulang. Ryan datang, bersiap membawa Alia pulang ke rumah mereka. Namun yang menyambutnya bukan Alia, melainkan Pak Hussein. Kamu nggak perlu bawa pulang siapa-siapa, Ustadz Ryan. Tapi Pak, dia istri saya. Rumah saya. Tidak. Sampai proses cerai selesai, Alia tetap istrimu secara hukum, tapi dia anak saya selamanya. Dan saya tidak akan membiarkan anak saya kembali ke rumah yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. 29. Alia muncul dari balik pintu. Ia mengenakan gamis dan kerudung sederhana, membawa tas kecil. Matanya sayu, tapi tegas. Aku ikut Bapak. Dan setelah ini, jangan datang ke rumah. Jangan cari aku. Urusan kita selesai di pengadilan. Ryan berdiri kaku. Najwa yang datang menyusul di belakang hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berkata apapun. Ada ketakutan aneh yang kini mulai menggerogoti hatinya. Alia. Suara Ryan melemah. Alia menatapnya sekali. Lalu berjalan pergi, diapit oleh kedua orang tuanya. Sudah 2 minggu Alia tinggal kembali di rumah orang tuanya. Suasana di rumah jauh lebih damai daripada sebelumnya. Tidak ada suara sindiran, tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada istri kedua yang merasa menang, dan tak ada Ryan yang bersikap seolah ia suami paling benar di dunia. Alia mulai rutin periksa kandungan ke bidan langganan ibunya. Ia juga mulai mengerjakan bagian akhir dari tesisnya, dengan bimbingan dosen sekaligus penyelamatnya, Fahri. Fahri bahkan beberapa kali datang ke rumah, dengan izin dari orang tua Alia, untuk berdiskusi soal tesis dan kondisi hukum perceraiannya yang sedang berjalan lewat Mbak Rasti, sang pengacara. Meski lelah, Alia merasa hidupnya pelan-pelan kembali miliknya sendiri. Kalau kamu butuh waktu istirahat, tinggal bilang. Kita bisa kerjakan revisi besok lusa, kata Fahri suatu sore sambil menyerahkan catatan kecil berisi koreksi tesis Alia. Alia hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Aku terbantu banget. Kadang rasanya seperti sendiri. Kamu nggak sendiri, sahut Fahri cepat, namun suaranya tenang. Kamu hanya sedang dilatih untuk jadi lebih kuat dari yang kamu kira. Di sisi lain, rumah Ryan tidak lagi setenang dulu. Meski Najwa hamil, Ryan tidak seantusias dulu. Ia tetap bersikap baik, tapi tidak lagi hangat. Sejak Alia pergi, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Mas kenapa, sih? Dingin banget akhir-akhir ini, keluh Najwa suatu malam, saat Ryan memalingkan wajah ketika Najwa mencoba bersandar. Kamu lagi hamil. Aku nggak mau bikin kamu makin capek, jawab Ryan pendek. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Ia mulai sadar sejak Alia tidak ada di rumah, tak ada pula yang membuatnya merasa pulang benar-benar pulang. Najwa memang lembut, patuh, tapi tidak pernah beradu pendapat dengan cerdas, tidak menenantangnya berpikir, tidak menegurnya saat salah seperti Alia dulu. Diam-diam, bahkan Ryan mulai mencari tahu kabar Alia dari jejaring sosial, tapi tidak ada apapun yang ia temukan. Ryan tidak bisa tidur malam itu. Ia menangisi egonya sendiri karena terlalu larut dalam kenyamanan yang salah, dan baru sadar ketika semuanya akan pergi. Hari itu, langit terlihat mendung meski belum ada tanda hujan turun. Suasana sore di gang elit tempat tinggal keluarga Ryan terasa lebih tenang dari biasanya. Beberapa ibu rumah tangga duduk di teras rumah, saling bercakap tentang harga minyak yang naik dan drama sinetron terbaru.
Tidak ada yang menyangka bahwa sebentar lagi sebuah kejutan akan mengguncang nama keluarga yang selama ini dikenal sebagai teladan. Pintu pagar rumah terbuka perlahan. Seorang perempuan berjalan masuk, langkahnya tenang tapi pasti. 30. Wajahnya terlihat segar, tubuhnya pun tampak jauh lebih sehat daripada terakhir kali orang-orang melihatnya. Alia, yang selama ini dikira sudah hilang dari rumah itu untuk selamanya, kini berdiri lagi di depan pintu. Bu Marwah yang sedang menyiram tanaman di halaman depan sontak berhenti. Tatapannya langsung berubah dingin. "Kamu masih ingat pulang, Alia?" Suaranya meninggi, nyaris seperti menghardik. Alia tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk ke dalam, matanya menatap ke dalam rumah, mencari sosok yang sudah lama ingin ia temui untuk terakhir kalinya dalam status yang jelas. Dan di ruang tengah, Ryan sedang duduk bersama Pak Asmi dan Najwa. Suasana mendadak hening. Ryan berdiri, matanya membulat melihat kedatangan Alia. "Alia." Alia mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tasnya. Ia meletakkan map itu di atas meja ruang tamu dengan suara pelan tapi tegas. "Ini surat perceraian. Tanda tanganilah hari ini juga." Ryan tampak terkejut. Ia belum sempat menjawab, namun suara lain sudah menggelegar lebih dulu dari arah belakang. "Kamu keterlaluan, Alia." Bu Marwah melangkah cepat masuk dan berdiri di hadapan Alia. "Kamu pikir kami ini keluarga apa? Setelah semua yang kami berikan padamu, kamu datang-datang bawa surat cerai seperti ini." Alia tetap diam. "Kamu mempermalukan kami. Kamu menghancurkan nama baik suamimu. Apa kata orang-orang nanti? Ustadz diceraikan istrinya, kamu pikir itu hal sepele?" Teriakan Bu Marwah semakin menjadi. Bahkan tetangga-tetangga mulai keluar rumah, mendengar suara makian yang menggema dari balik tembok rumah keluarga itu. "Umi, cukup," Ryan akhirnya bicara, suaranya serak. "Sudah cukup." "Tidak," bentak Bu Marwah. "Perempuan ini harus tahu diri. Dia yang dari awal tidak pernah pantas jadi menantu di keluarga ini. Keras kepala, melawan, kurang ajar." "Umi." Ryan kembali bersuara. "Sudah cukup. Ini bukan salah Alia." Alia menatap Ryan lurus, dan di matanya tidak ada lagi air mata. Semua sudah ia keringkan sendiri dalam sepi. Ia menoleh ke arah Pak Asmi yang sejak tadi duduk diam. Pak Asmi menatap Alia dengan pandangan lembut, penuh pemahaman. "Kalau ini memang keputusanmu, Alia. Abi mengerti. Dan Abi minta maaf, Nak. Karena Ryan tidak pernah benar-benar menjadi suami yang baik untukmu." Ucapan Pak Asmi membuat ruangan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Ryan menunduk, tak bisa membalas pandangan ayahnya. Najwa yang sejak tadi hanya diam di sisi Ryan, tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa lega. Satu-satunya penghalang yang mengganggu ketenangannya sebagai istri kini benar-benar akan lenyap. Ia menatap Alia penuh kemenangan, meski tidak mengucap sepatah kata pun. Alia memperhatikan sekeliling untuk terakhir kalinya. Rumah itu tidak pernah menjadi rumah baginya. Ia menarik napas panjang lalu menatap Ryan. "Aku tidak mau berdebat. Aku hanya mau menutup semua ini dengan damai. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku nggak ingin mengajarkan calon anakku bertahan dalam tempat yang tidak mengenal kasih sayang." Ryan ingin bicara, tapi tenggorokannya seperti tercekik. Ia hanya mengangguk pelan, dan meraih pena. Di depan semua orang, ia menandatangani surat cerai itu. Tangannya gemetar, dan detik itu juga hatinya seperti 31. Diremukkan oleh kenyataan yang tidak bisa ia tolak lagi.
Surat itu kembali ke tangan Alia. Ia mengangguk kecil. Terima kasih. Aku pamit. Baru saja Alia melangkah ke pintu, Bu Marwah kembali bicara, kali ini suaranya lebih pelan, tapi tajam. Kamu boleh keluar dari rumah ini, Alia. Tapi jangan harap anakmu diakui sebagai cucuku. Alia berhenti sejenak, menoleh, dan tersenyum tipis. Aku nggak butuh pengakuan dari siapapun. Anak ini akan tumbuh dengan cinta yang cukup, bahkan jika tidak pernah ia terima dari keluarga kalian. Dengan langkah mantap, Alia meninggalkan rumah itu. Udara luar terasa lebih segar. Mata para tetangga yang mengintip dari balik pagar tak membuatnya gentar. Ia berjalan tenang menuju mobil yang terparkir di depan. Di dalam, Fahri sudah menunggu sebagai pengantar sekaligus penjaga diam-diam selama hari besar ini. Sudah selesai? Tanya Fahri pelan. Alia mengangguk. Terima kasih udah menunggu. Fahri hanya mengangguk dan memutar kunci. Mobil melaju perlahan, meninggalkan rumah yang selama ini hanya menjadi saksi luka, bukan tempat pulang. Di dalam mobil, Alia menatap jendela, dan entah mengapa, ada senyum kecil di wajahnya. Ia bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Lakini adalah Alia yang telah memilih dirinya sendiri. 32. Desas-desus prahara rumah tangga tidak lagi bisa dibendung. Apa yang semula hanya percakapan lirih antar ibu-ibu di gang kecil tempat tinggal sang ustadz, kini telah menjalar ke berbagai majelis dan forum pengajian di kota. Nama keluarga yang selama ini diagungkan karena ketokohan Ustadz Ryan dan pengaruh kuat Bu Marwah di kalangan ibu-ibu pengajian, kini mulai tercoreng. Mereka tidak menyangka, kisah rumah tangga yang seharusnya sakinah justru berubah jadi cerita memilukan yang penuh intrik dan ketimpangan. Kabar bahwa Alia, istri sah pertama Ryan, menggugat cerai, menjadi perbincangan hangat. Apalagi setelah kejadian makian Bu Marwah kepada Alia yang terdengar hingga keluar pagar dan direkam oleh salah satu warga. Video pendek berdurasi kurang dari 1 menit itu menyebar cepat. Tampak jelas wajah tegang Alia dan suara Bu Marwah yang menghardik disertai kalimat-kalimat yang menohok. Kamu mempermalukan kami. Kau menghancurkan nama baik suamimu. Apa kata orang-orang nanti? Ustadz diceraikan istrinya, kau pikir itu hal sepele? Masyarakat yang semula segan dan memuja Bu Marwah sebagai sosok istri solehah dan ibu mertua idaman, kini mulai menatapnya dengan kecurigaan. Banyak yang diam-diam mengingat kembali sikapnya yang memang kerap tegas, bahkan terkadang terlalu keras, kepada jamaah maupun menantunya. Di salah satu pengajian rutin mingguan yang dipimpin Bu Marwah dan Najwa, suasana terasa berbeda. Biasanya jamaah berebut tempat duduk dekat mereka, bertanya dengan semangat soal fik rumah tangga atau cara mendidik anak secara syar'i. Namun kini, mereka datang sekedar duduk, mendengarkan, dan pulang cepat. Najwa yang biasanya tersenyum ramah pada setiap jamaah kini mulai merasakan tatapan aneh. Tatapan yang penuh tanya, bahkan diam-diam mencibir. Ia tidak bodoh. Ia tahu posisi dirinya sebagai istri kedua, yang masuk dalam pernikahan Ryan saat rumah tangga Alia belum benar-benar berakhir, menjadi bahan gunjingan. Kasihan istri pertamanya, bisik seorang ibu saat Najwa lewat. Memangnya kalau cantik dan cinta masa lalu Ustadz bisa seenaknya rebut suami orang? Najwa pura-pura tidak dengar. Tapi setiap kali duduk di hadapan jamaah, matanya tetap menangkap sorot-sorot tidak nyaman. Di rumah, Bu Marwah pun mulai merasa dampaknya. Beberapa ibu-ibu yang biasa datang konsultasi ke rumahnya kini menghindar. Grup WhatsApp pengajian yang biasanya riuh dengan pertanyaan dan tanya jawab, kini sepi. Ia mulai resah. Ia marah.
Tapi tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri yang kehilangan kendali saat meluapkan amarahnya pada Alia di depan umum. Ryan sendiri mengalami pukulan paling telak. Sejak video itu tersebar, beberapa masjid besar yang biasa mengundangnya sebagai pembicara mulai membatalkan jadwal. Alasan mereka diplomatis, tapi nada bicara mereka jelas menyiratkan ketidaknyamanan. Kami ingin menjaga kenyamanan jamaah, Ustadz. Isu rumah tangga Ustadz sekarang agak sensitif, takut nanti jamaah malah membahas itu ketimbang ilmunya. Kepala Ryan pening. La tidak menyangka keputusannya untuk menikah lagi dan membiarkan Alia pergi membawa dampak sebesar ini. Ia memang Ustadz, ia bisa bicara banyak soal kesabaran dan adil dalam beristri. Tapi ketika ia sendiri gagal bersikap adil, masyarakat mengingat itu. Dalam 1 minggu, 3 undangan ceramah dibatalkan. 2 kontrak pengisi tetap pengajian malam Jumat dan kelas parenting Islami dihentikan secara sepihak. Ryan hanya bisa duduk diam di ruang tamu, memandangi buku-buku tafsir yang selama ini menjadi sahabatnya. Tapi kini, kitab-kitab itu hanya terasa seperti kumpulan kertas kosong. Pak Azmi, ayah Ryan, tidak lagi banyak bicara. Ia tahu anaknya sedang menanggung akibat dari keputusan. 33. Yang terlalu didasarkan pada perasaan dan desakan istri pertamanya. Diam-diam ia menemui salah satu sahabatnya, Ustadz Ridwan, untuk meminta nasihat. Saya merasa anak saya salah langkah, Wan. Tapi sekarang, masyarakat sudah menilai. Saya takut ini akan berdampak ke karir dan dakwahnya. Ustadz Ridwan mengangguk dengan bijak. Kalau rumah tangganya tidak beres, bagaimana ia mau menasehati rumah tangga orang lain? Masyarakat sekarang bukan bodoh. Mereka menilai dari sikap, bukan hanya ucapan. Perkataan itu bagai palu besar yang menghantam hati Pak Azmi. Sementara itu, Alia menjalani hidupnya dengan jauh lebih tenang. Ia mulai menyelesaikan tesisnya berkat bimbingan lembut dari Fahri, dan kini tinggal menunggu waktu sidang. Kandungannya stabil, ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang penuh kasih. Masyarakat pun mulai melihat bahwa Alia bukan istri yang melawan tanpa sebab, tapi korban dari sistem yang berat sebelah. Beberapa ibu-ibu yang dulu kagum pada Bu Marwah kini berbalik memberi dukungan diam-diam pada Alia. Bahkan ada yang datang ke rumah orang tuanya, membawa makanan, menanyakan kabar, dan meminta maaf karena dulu sempat memihak keluarga Ustadz tanpa tahu cerita sebenarnya. Alia hanya tersenyum. Ia tidak pernah menuntut balas. Tapi ia lega karena kebenaran akhirnya mulai terlihat, perlahan tapi pasti. Najwa mulai gelisah. Ryan semakin sering termenung, tak banyak bicara. Bahkan keintiman yang ia impikan tak pernah sepenuhnya ia rasakan. Ia merasa menang, tapi juga kehilangan. Apa artinya jadi satu-satunya istri, jika pria itu justru tidak bisa tersenyum lagi? Mas, kenapa nggak mau keluar rumah? Jamaah banyak yang nunggu ceramah Mas, kan? Ryan hanya menatap kosong. Aku lagi istirahat, Najwa. Aku butuh waktu. Najwa mulai merasa kesal, tapi ia tidak berani menunjukkan terlalu banyak. Ia tahu, jika ia menekan terlalu keras, Ryan bisa makin jauh. Hari itu langit tampak cerah. Kampus terasa lebih hidup dari biasanya, hiruk-pikuk mahasiswa yang bersiap sidang memenuhi lorong gedung Pascasarjana. Di salah satu ruangan, Alia duduk dengan tenang, mengenakan gamis longgar berwarna biru tua yang membuatnya terlihat anggun sekaligus bersahaja. Perutnya yang mulai membuncit tidak mampu disembunyikan lagi, kandungannya kini menginjak 5 bulan. Di luar ruangan sidang, Fahri berdiri menunggu, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan gelap. Wajahnya penuh dengan harap, sekaligus bangga. Sebagai dosen pembimbing,
Ia tahu betul bagaimana perjuangan Alia menyelesaikan tesis di tengah badai rumah tangga yang belum juga reda. Ia tahu, wanita itu tidak hanya berjuang untuk akademik, tapi juga bertahan dari luka batin yang seharusnya tidak perlu ia tanggung sedalam itu. Ketika pintu ruang sidang terbuka dan Alia keluar dengan senyum lelah, Fahri berdiri, lalu berjalan menghampiri dengan tatapan penuh penghargaan. Alhamdulillah. Lulus tanpa revisi. Kamu hebat, Alia, ucapnya tulus. Alia mengangguk pelan, terima kasih, Mas Fahri. Kalau bukan karena arahan kamu, aku mungkin udah nyerah di tengah jalan. Fahri hanya tersenyum, menahan semua yang ingin ia katakan, bahwa dalam diam, ia selalu kagum pada kekuatan Alia. Tapi kini bukan waktunya. 34. Di luar kampus, Mira, sahabat setia Alia sudah menunggu di mobil. Mereka bertiga sempat bercakap sebentar, lalu Alia dan Mira berpamitan untuk pergi merayakan kelulusan dengan cara sederhana, membagikan nasi kotak dan air mineral pada orang-orang di pinggir jalan, tukang becak, pemulung, dan petugas kebersihan kota. Bagi Alia, syukuran tidak harus megah. Yang penting adalah berbagi kebahagiaan, walau sedikit. Sementara itu, tidak jauh dari kampus, Ryan tiba dengan mobilnya. Mengenakan koko putih bersih dan sarung, ia datang membawa sesuatu dalam tas kecil yang dibungkus kain beludru hitam. Sebuah mushaf Al-Quran edisi langka, yang dulu Alia pernah sebut ingin sekali memilikinya, tapi tidak pernah Ryan kabulkan. La sudah mendengar kabar sidang Alia dari beberapa orang di kampus. Dan meski undangan tidak pernah sampai padanya, Ryan merasa berhak hadir. Meski mereka sedang dalam proses cerai, belum ada ketuk palu, dan menurutnya Alia masih istrinya. La melangkah masuk ke lobi gedung, bertanya pada petugas, tapi sidang sudah usai. Ketika ia keluar dengan kecewa, matanya menangkap sosok yang tak asing, Fahri, dosen itu. Pria yang beberapa kali terlihat dekat dengan Alia. Di tangannya, sebuah kotak kado elegan tertenteng. Ryan mendekat, menahan emosinya. Pak Fahri, sapanya dingin. Fahri menoleh, sedikit terkejut namun tetap ramah. Assalamualaikum, Ustadz Ryan. Waalaikumsalam, jawab Ryan. Ia menatap kado di tangan Fahri lalu mengangkat alis. Untuk Alia. Fahri tersenyum kecil. Ya, sebagai ucapan selamat. Dia sudah bekerja sangat keras. Ryan menggenggam erat mushaf di tangannya. Wajahnya menegang. Dia masih istri saya, Pak. Saya harap Bapak bisa menjaga jarak. Fahri menatap Ryan dalam-dalam, namun tidak terpancing. Saya tahu batas saya, Ustadz. Saya hanya menjalankan peran saya sebagai dosen dan pembimbing akademik. Tidak lebih. Tanpa berkata lagi, Ryan melangkah pergi, tapi dalam hatinya ada bara. Ia terlambat. Musyaf itu kini tidak lagi berarti karena Alia telah mendapat hadiah dari orang lain lebih dulu, dari seorang pria yang kini mungkin lebih tahu cara memperlakukan Alia daripada dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah trotoar kota, Alia dan Mira duduk sambil menyeruput air mineral. Di sekitarnya, beberapa orang tersenyum bahagia karena telah menerima bingkisan sederhana dari mereka. Hari ini kamu resmi jadi magister, ya, ujar Mira. Alia mengangguk, menatap langit. Tinggal satu pintu yang belum tertutup, pernikahan ini. Tapi aku yakin, waktunya akan datang. Aku udah lebih dari siap. Mira meraih tangan sahabatnya, menggenggam erat. Aku bangga sama kamu, Al. Hari itu berakhir dengan damai di sisi Alia, tapi menyisakan kegelisahan di sisi Ryan. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya kini bukan lagi membawa ketenangan untuk Alia, melainkan luka.
Dan luka yang terlalu lama dipendam, bisa jadi tidak pernah sembuh meski dengan 1000 maaf. Malam mulai turun ketika Ryan memarkir mobilnya di halaman rumah. Udara lembab setelah hujan sore membuat suasana terasa lebih hening, namun dada Ryan justru penuh dengan gemuruh yang tidak bisa ia redam. Di tangan kirinya, masih tergenggam kotak kecil berbalut beludru hitam musaf langka yang seharusnya ia berikan untuk Alia siang tadi. Tapi ia terlambat. Hadiah itu tak lagi memiliki makna seperti yang ia harapkan. Pintu rumah terbuka pelan. Ryan masuk dengan langkah tenang, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun begitu ia melewati ruang tengah, suara Najwa terdengar tajam, menusuk ketenangan yang coba ia pertahankan. "Dari mana?" tanya Najwa, berdiri tegak dengan tangan menyilang di dada. Matanya tidak bisa menyembunyikan amarah yang membara. Ryan mematung sejenak. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tidak menyangka secepat ini.